Puluhan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan wisata Simpang 5 Gumul berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kediri, Jawa Timur. Janjinya mana, Pak? Monggo, Pak, mana? Sekarang gimana ini? Kami tidak punya apa-apa, Pak. Apa rumah kami akan kami jual? Sebagai simbol kekecewaan, massa membakar gerobak dagangannya. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Kediri segera membuka kawasan wisata sehingga para pedagang dapat mencari nafkah lagi. Perwakilan pedagang yang berdemo sempat bermediasi dengan anggota DPRD, namun belum menemui titik temu. Sudah berapa 2 lama? tahun sejak COVID awal sampai sekarang belum dibuka. Ada apa? Solusi? Ada solusi di sana tadi. Kawasan wisata Simpang 5 Gumul Kediri sebelumnya ditutup pemerintah daerah setempat untuk mengurangi mobilitas warga di saat kasus COVID-19 sedang melonjak. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, pemerintah resmi menambah dan membuka penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali. Namun masa karantina 5 hari membuat pelaku usaha pariwisata pesimis akan menambah jumlah turis asing. Bandara Internasional Ngurah Rai Badung Bali resmi membuka penerbangan internasional untuk turis asing. Pembukaan akses bagi wisatawan mancanegara dilakukan secara ketat sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Namun, hingga saat ini pengelola bandara masih menunggu regulasi lebih lanjut dari sejumlah kementerian. Selain itu, belum ada satupun maskapai yang mengajukan jadwal penerbangan internasional pada hari pertama pembukaan jalur internasional di bandara ini. Pengelola Bandara Ngurah Rai terus berbenah untuk mempersiapkan infrastruktur pelayanan penumpang di terminal internasional. Menko Marves menyatakan Bali dibuka untuk penerbangan internasional. Tentunya kami menunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa Bali sudah bisa melayani penerbangan internasional. Meski pembukaan penerbangan internasional membawa angin segar, sejumlah pelaku justru pesimis karena masa karantina selama 5 hari dikhawatirkan membuat turis asing enggan datang ke Bali. Masa karantina dianggap terlalu lama sehingga banyak turis yang tidak memiliki waktu lama untuk berlibur. Ini kita kan sebagai masyarakat juga ya kalau bisa lah kita berharap kepada pemerintah untuk perpendek lagi dikit lah, mungkin 3 hari. Kalau 3 hari dia seminggu di sini kan masih ada waktu lagi 4 hari, masih bisa dia kemana, mungkin ada aktivitas di laut, dia ada kemana kan masih bisa. So I was in Jakarta like a week ago, and we had to do quarantine 8 days, but it was very long. Very long. And a lot of testing, like COVID testing. But yeah, it's like, in my opinion, a little bit unnecessary. Like maybe 5 days or 4 days, and then it's good. Masa karantina selama 5 hari yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Pemerintah pun memasang barcode peduli lindungi di setiap pintu masuk kawasan wisata. Pemirsa, bagaimana suasana Bali saat wisatawan asing kembali boleh masuk ke Indonesia? Sudah ada rekan kami Dewi Umaryati di Badung, Bali. Selamat malam Dewi, saat ini apakah sudah mulai terlihat lagi kehidupan wisata di Pulau Bali? Iya, Anissa dan juga pemirsa, memang benar bahwa tanggal 14 Oktober hari ini penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai memang telah dibuka. Dan saat ini saya berada di lobi yang sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19, area ini merupakan sebagai areal publik, di mana warga seperti dari pihak hotel, transportasi maupun dari keluarga atau kerabat yang akan menjemput wisatawan mancanegara yang baru tiba dari luar negeri dapat langsung menuju ke tempat ini. Namun tidak untuk hari ini. Di areal ini merupakan areal terkendali di mana tidak ada satupun warga dari luar yang diizinkan untuk masuk karena di tempat ini nantinya digunakan untuk wisatawan mancanegara yang telah menjalankan swab PCR dari dalam terminal holding area akan menunggu hasil tes
tes swab PCR dengan hasil negatif seperti itu. Jika memang sampai hari ini dan dimungkinkan sampai sepekan ke depan memang tidak ada maskapai yang mengkonfirmasi untuk melakukan pendaratan di Bandara Internasional Ngurah Rai ini, namun dari penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster dalam jumpa pers tadi menyebutkan bahwa setidaknya sudah ada pemesanan atau booking kamar hotel sebanyak 20.000 yang berasal dari sejumlah negara, dari 19 negara yang memang telah diizinkan untuk masuk ke Bali. Anissa. Baik Dewi, saat ini di Bali sendiri atau di Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri apakah sudah ada mekanisme untuk wisatawan ini dapat karantina? Apakah juga sudah disiapkan hotel-hotel yang bekerja sama dengan pihak maskapai ataupun dengan pihak bandara untuk menjadi tujuan wisatawan asing karantina? Iya, Anissa, memang benar bahwa sejak diumumkan Menko Marves pada pekan lalu bahwa Bali siap untuk membuka penerbangan internasional, setidaknya sudah ada 5 kali dari stakeholder terkait melakukan simulasi. Terkait karantina, dari pemerintah Provinsi Bali sendiri juga telah menunjuk setidaknya ada 35 hotel yang disiapkan dan telah mengikuti standar dari CHSE yang memang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian dari hotel-hotel yang memang siap menerima karantina ini, dari wisatawan yang harus menginap menjalani karantina dari 8 hari menjadi 5 hari tidak boleh keluar dari area hotel. Mereka tetap harus berada di area kawasan dalam hotel dan tidak boleh berjalan-jalan hingga keluar hotel sampai akhirnya di hari keempat tes PCR mereka dinyatakan negatif COVID-19. Sementara itu juga selain hotel yang menerima wisatawan dalam proses karantina, dia juga dimungkinkan untuk menerima wisatawan di luar karantina jika memiliki bangunan yang terpisah sehingga tidak memungkinkan untuk pertemuan antara wisatawan yang tengah menjalani karantina dan tidak menjalani karantina. Seperti itu, Anissa. Baik, terima kasih Dewi Umaryati melaporkan langsung dari Badung, Bali. Selamat bertugas kembali, Dewi. Pemirsa, Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji membenarkan adanya anggota TNI yang membantu kaburnya selebgram Rachel Fenya dari tempat karantina. Anggota TNI tersebut juga membantu Rachel lolos dari kewajiban karantina di hotel. Kaburnya selebgram Rachel Fenya dari karantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Pademangan berbuntut panjang. Rachel seharusnya menjalani karantina selama 8 hari usai pulang dari Amerika Serikat. Namun ia disebut-sebut hanya menjalani karantina selama 3 hari. Kaburnya Rachel Fenya dari masa karantina diungkap oleh seorang warganet yang mengaku bertugas di RSDC Pademangan. Akun tersebut mengaku menginput data Rachel saat hendak menjalani masa karantina. Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aji membenarkan adanya anggota TNI yang membantu kaburnya selebgram Rachel Fenya. Kaburnya yang bersangkutan dari karantina itu sedang kita melaksanakan evaluasi dan kita sudah melaksanakan penyidikan dan ada oknum yang memang terlibat sehingga terjadi proses pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan. Jika memang terbukti kabur dari karantina, selebgram Rachel Fenya pun terancam jerat hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Bagaimana wajah karantina kita dan bagaimana antisipasi agar tidak ada wisatawan asing yang kabur? Kami sudah terhubung dengan Heri Trianto, Komblik Satgas COVID-19, dan Mas Dalina Pane, epidemiolog. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, melihat ini ada selebgram, bisa dibilang adalah public figure yang menjadi percontohan masyarakat, kemudian kabur dari karantina. Kemudian apa kabar turis asing yang sudah mulai bisa masuk ke Indonesia mulai hari ini? Ya, satu-satu dulu ya, rasanya yang pertanyaan paling belakang aja tadi bagaimana turis asing pintu kedatangannya mulai dibuka sejak hari ini di Bandara Ngurah Rai. Dan memang tentu saja memang belum ada turis yang datang karena memang ketentuannya baru berlaku mulai hari ini. Dan juga pada saat yang sama juga ada keputusan dari Menteri Hukum dan Undang-Undang yang mengatur
tentang visa perjalanan yang juga baru keluar tanggal 13 Oktober di 2021. Jadi mungkin itu akan perlu proses, tetapi bagi Satgas ini yang penting bagaimana proses karantina ya, mitigasi ini juga dilakukan dengan konsisten dan jangan sampai terjadi kebocoran lah dalam tanda kutip terhadap pelaku perjalanan wisata yang datang ke Bali nanti sehingga mereka bisa keluar sebelum masa karantina berakhir. Tentu saja ini memang tidak mudah, tetapi harus dicoba karena kita juga harus memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin timbul jika mereka yang datang dari luar negeri itu tidak dikarantina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah negara-negara asal WNA atau wisatawan ini juga terbatas, ada 19 negara yang memang memiliki positivity rate kurang dari 5%. Rasanya ini akan menyaring dan memperkecil risiko terjadinya penularan ketika mereka sudah berada di Indonesia. Baik, kemudian yang terkait dengan selebgram yang kabur dari karantina, tidakkah ini menunjukkan banyak sekali celah atau kebocoran di karantina ini? Ya, sebagai sebuah regulasi harusnya memang ideal dilaksanakan secara konsisten. Tetapi jika kemudian ada celah-celah untuk mengakalinya, rasanya itu sudah menjadi domain pelanggaran hukum ya Mbak. Jadi saat ini juga sudah diproses juga oleh Kodam, tadi Panglima Kodam Jaya juga sudah mengatakan, sehingga memang ada kelemahan atau pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan karantina ini. Mudah-mudahan ini ke depan terus dilakukan penertiban dan kemudian dilakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melanggar undang-undang kekarantinaan ini. Ketika mereka memang siapapun wajib menjalani karantina sesuai waktu yang ditentukan. Baik, saya ke Ibu Mas Dalina. Ibu Mas Dalina, dengan kaburnya seorang public figure, dalam hal ini adalah selebgram, ini bisa berefek panjang nggak sih Bu terkait dengan karantina jika seseorang baru pulang dari luar negeri? Ya, menjaga pintu masuk adalah hal penting dalam kondisi epidemi maupun pandemi. Maksudnya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi. Menjaga pintu masuk itu terus dilakukan. Terkait dengan selebgram yang kemudian melanggar waktu karantina, maka itu harus dilakukan law enforcement yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apa dampaknya? Dampaknya tentu ketika kita menjaga pintu masuk, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, masuknya new emerging disease atau penyakit-penyakit infeksi baru ke negara kita. Atau yang kedua, ketika penyakit tersebut sudah masuk, masuknya varian-varian baru yang masih terus berkembang di luar sana ke negara kita. Dalam beberapa bulan terakhir, dengan perubahan karantina, kita lihat belum ada varian baru yang menjadi varian of concern maupun varian of interest yang masuk ke Indonesia. Dan kita patut apresiasi untuk hal tersebut. Dan kita tidak berharap bahwa ke depan ada varian-varian of concern atau varian of interest baru yang masuk ke Indonesia, yang tentu juga akan merugikan negara kita di dalam proses pengendalian pandemi ini. Baik, Ibu Mas Dalina, dengan kaburnya Rachel V-nya ini bisa jadi celah tidak ya buat orang lain nanti ke depannya jika ini tidak ditindak secara tegas, bukan hukuman denda yang sangat besar ataupun hukuman kurungan penjara, buat orang jadi menyepelekan karantina, kebijakan atau peraturan karantina ini buat oleh pemerintah? Sebenarnya sejak awal pandemi sudah cukup banyak ya kebocoran terjadi di karantina ya, karantina internasional terutama ya. Nah, jadi ini bukan yang pertama kali. Karena itu yang kita ingin tekankan adalah bagaimana kita disiplin di dalam melakukan karantina. Law enforcement tentu penting untuk ditegakkan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini ke depannya. Jadi menurut pandangan kami pemerintah memang harus tegas dalam hal ini. Baik, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, mengatasi kebocoran-kebocoran yang sudah bukan lagi rahasia di mata publik, kebocoran karantina. Contohnya yang terjadi oleh selebgram ini. Iya,
memang resikonya terlalu besar ya jika kita terus-menerus kebobolan ya terhadap orang yang harusnya di karantina belum selesai, tetapi kemudian sudah keluar dari tempat karantina. Kalau sampai terjadi penularan dan nanti dikhawatirkan membawa virus, kalau itu dari luar negeri ya, membawa virus dan varian baru, nanti tentu risikonya akan sangat signifikan buat Indonesia. Tentu saja kejadian yang menimpa selebgram ini menjadi pelajaran semua aparat juga, buat pemerintah juga, dan tentu saja apa yang sedang disiapkan di Bali ya. Ada 35 hotel yang juga dijaga oleh komponen Satgas maupun dari TNI, sehingga memastikan mereka yang ada di sana ya berada di sana 5 hari, 2 kali menjalani PCR di dalam negeri, setelah dinyatakan negatif baru boleh melanjutkan perjalanan. Baik, Pak Heri, yang dilakukan Rachel V-nya ini membuktikan bahwa memang kebijakan karantina bisa diakali dengan menggantinya dengan uang atau rupiah. Tanggapan Anda untuk ke depannya? Ya, rasanya tidak bisa digeneralisir bahwa terjadi begitu banyak ya. Mungkin ada 1 atau 2 kasus memang pernah terjadi, dan ini tentu menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ini kembali diingatkan lagi ya, ketika ada selebritas yang kabur gitu ya, dan kemudian mereka berada di Pademangan, itu memang seharusnya bukan buat wisatawan ya Pak ya? Seharusnya hanya orang-orang tertentu ya? Itu hanya untuk pekerja migran yang kembali ke Indonesia. Artinya harusnya dia adalah membooking hotel yang memang sudah... Berarti memang kong kali kong sudah terjadi sejak di bandara sebenarnya ya Pak Heri ya? Ya, ini sedang penyelidikan, kami tidak ingin mencampurinya, mudah-mudahan juga segera terungkap, dan tentu saja siapa yang bersalah, siapa yang melanggar mendapatkan hukuman yang semestinya. Baik, saya kembali ke Ibu Mas Dalina. Ibu Mas Dalina, dengan banyaknya kebocoran karantina, walaupun tadi Pak Heri bilang tidak bisa mengeneralisir, mungkin hanya 1-2, tapi dengan dilakukan oleh public figure tentunya akan banyak dicontoh oleh masyarakat. Apa efeknya ke depan? Ya, untuk kasus Russell V-nya sebenarnya ada 2 hal yang menjadi concern kita. Yang pertama, karantinanya. Setahu kami, karantina di Wisma Pademangan itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, PMI, dan buruh migran. Mereka yang mendapatkan penugasan di luar negeri, begitu ya. Tetapi untuk mereka-mereka yang bukan masuk kriteria itu, mestinya dia kan tidak dikarantina di Wisma Pademangan, ya. Betul. Mereka harusnya di hotel-hotel yang ada disiapkan. Karena itu untuk yang bersangkutan ada 2 hal yang harus menjadi concern, tentang ketepatan tempat karantina, dan yang kedua adalah masa karantinanya. Ini yang harus menjadi perhatian. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog, dan Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, polisi tangkap pelaku pembunuhan sadis pria di kamar hotel di Medan, Sumatera Utara. Apa sebenarnya motif pelaku? Kami akan kembali usai jeda.